Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Sebab melalui Rasulullah lah kita tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih dari itu, ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini. Di antara peristiwa terpenting pada bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Rasulullah, hijrah ke Madinah, dan wafatnya Rasulullah SAW. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah SAW. Menurut jumhur ulama, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, wafat pada hari Senin, keluar hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya juga pada hari Senin. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban
ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Yang pertama, jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra. Kedua, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi. Ketiga, hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah sebelumnya danau itu surut. Keajaiban saat kelahiran Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih, kata Syekh Mahmud Al-Misri, adalah ibunda Nabi melihat cahaya keluar darinya dan menyinari istana-istana Romawi di negeri Syam saat Rasulullah dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Syam." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ra'at ummi hina wada'atni sab'a minha nuran qada'at lahu qusura busra. Ibuku melihat cahaya terang yang dapat menerangi istana-istana di Basrah Syam ketika melahirkanku. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, keluarnya cahaya saat lahirnya Rasulullah SAW adalah sebuah indikasi atas apa yang akan datang bersamanya, yakni cahaya yang dijadikan petunjuk oleh penduduk bumi dan hilangnya syirik dari muka bumi ini. Dan benar para jamaah sekalian, hanya dalam waktu 23 tahun setelah Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, cahaya tauhid tersebar ke seluruh jazirah Arab. Dan hari ini kita mendapati lebih dari 1,7 miliar penduduk dunia adalah Muslim. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah SAW. Profesor Dr. Alim Muhammad As-Salafi dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kaum muslimin sangat sedih di hari itu, hingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat Rasulullah tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu. Saat beliau wafat, itulah hari yang membuat segalanya gelap. Menjelang beliau wafat, yang paling beliau pikirkan adalah umatnya. Maka beliau pun mengucapkan, ummati, ummati, ummati. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya. Umat yang selama ini dibela dan diperjuangkan, umat yang selama ini senantiasa dibinanya, umat yang selama ini dikasihinya. Begitu berat rasa oleh beliau penderitaan umat, sehingga beliau bersedia menebus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya pada saat beliau sakaratul maut, saat menjelang wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bertanya, apakah sakaratul maut sakit ya Rasulullah? Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut umat ditanggung beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Andaikan beliau tidak menanggung sebagian sakaratul maut umatnya, tentu sakaratul maut yang dirasakan umat ini sangat berat, berlipat-lipat dari sakitnya sakaratul maut sekarang. Namun demi meringankan penderitaan umatnya, Rasulullah menanggung itu semua. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umat. Maka beliau siang malam berdakwah, siang malam berdoa. Bahkan ketika disakiti oleh kaumnya, hal itu tidak menghentikan dakwah beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sangat menyayang kepada orang mukmin. Karenanya beliau menyimpan doa pamungkas sebagai syafaat di akhirat kelak. Ketika orang-orang kepanasan, kehausan, dan ketakutan di padang mahsyar,
Rasulullah akan memanggil umatnya untuk diberi minum di telaga Kausar beliau. Orang yang telah minum dari telaga itu takkan kehausan lagi selama-lamanya. Dan di saat semua manusia bingung berharap pertolongan, ketika itu mendatangi sejumlah para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Musa hingga Isa, semuanya tak ada yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka semua datang kepada baginda Rasulullah SAW, dan beliau pun memberikan syafaat kepada umatnya. Jika demikian besar cinta Rasulullah kepada kita, bagaimana cinta kita kepada beliau? Di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita merenung dan bermuhasabah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Pertanyaannya, sudahkah kita memperbanyak sholawat kepada beliau? Sebab di antara tanda cinta adalah banyak menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baik menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersholawat kepada beliau. Satu sholawat akan diganjar dengan 10 kebaikan, dan dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama memulaikan diri untuk bermuhasabah diri agar senantiasa hari-hari kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin.